Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda Anitia. Kita akan membahas materi kimia. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi titrasi. Titrasi. Yang pertama harus kita ketahui yaitu apa pengertian dari titrasi. Titrasi itu adalah cara atau metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi larutan. Jadi di sini kita membahas tentang larutan ya. Kadar atau konsentrasi larutan. Nah, untuk melakukan proses titrasi ini di laboratorium kita menggunakan dua alat ya, minimal dua alat. Yaitu yang pertama dia berupa tabung kaca yang ada skalanya, ini kita sebut sebagai buret ya. Buret ini isinya adalah larutan yang dicari nilai M-nya, nilai molaritasnya, konsentrasinya ya. Jadi tujuan titrasi tadi kan untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan. Jadi larutan yang mau dicari nilai konsentrasi atau kadarnya itu ditempatkan pada buret ya. Alat yang kedua yaitu Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini itu isinya adalah larutan standar. Larutan standar artinya apa? Dia sudah diketahui nilai konsentrasinya ya, sudah diketahui nilai M-nya. Jadi larutan standar yang sudah diketahui nilai konsentrasinya itu ditempatkan pada Erlenmeyer. Nah, pada Erlenmeyer ini ditambahkan sedikit indikator ya, beberapa tetes indikator. Jadi indikatornya tergantung jenis titrasinya, titrasi apa. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang titrasi ini, prosesnya, ada baiknya kita mengetahui dulu istilah-istilah apa saja yang nantinya akan kita jumpai ketika mempelajari titrasi ini ya. Yang pertama itu ada istilah titran atau pentiter. Nah, titran atau pentiter ini adalah istilah untuk larutan yang akan dicari nilai konsentrasinya yang tadi ditempatkan di dalam buret. Jadi kalau dikatakan titrannya adalah natrium hidroksida, artinya larutan yang akan dicari nilai konsentrasinya itu adalah si natrium hidroksida. Oke. Istilah yang berikutnya ada titrat atau analit. Jadi titrat atau analit ini adalah istilah untuk larutan standar yang ada di dalam labo Erlenmeyer ini tadi. Jadi titrat atau analit itu sudah diketahui nilai konsentrasinya ya. Yang selanjutnya itu adalah indikator. Ya, indikator seperti kita ketahui bersama, indikator itu adalah suatu senyawa atau larutan yang berbeda warna pada dua keadaan. Ya, pada keadaan asam dan basa atau pada pH tertentu. Jadi dia indikator yang akan dimasukkan ke dalam larutan standar itu dia sesuaikan jenis titrasi yang akan kita lakukan. Oke. Selanjutnya poin penting dari titrasi ini adalah ini ya, perlahan. Apa maksudnya perlahan? Perlahan meneteskan larutan titran yang ada di dalam buret tadi ke dalam Erlenmeyer. Jadi proses meneteskannya itu secara perlahan. Jadi ini ada keran pengaturnya, itu diteteskan dia setetes demi setetes. Tidak boleh langsung dialirkan ya.
Jadi kata kuncinya adalah perlahan. Kenapa harus perlahan? Karena dia berhubungan dengan pengertian istilah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu titik akhir titrasi. Nah, apa itu titik akhir titrasi? Titik akhir titrasi adalah kondisi saat titrat berubah warna. Jadi misal kita melakukan titrasi asam basa ya. Titrasi asam basa, titrannya adalah basanya. Jadi asamnya itu sebagai titrat yang sudah diketahui nilai konsentrasinya dimasukkan ke dalam labo Erlenmeyer, ditambahkan indikator. Indikator apa kira-kira yang sesuai untuk titrasi asam basa? Itu biasanya digunakan adalah fenolftalin. Fenolftalin itu pada suasana asam dia colorless, tidak berwarna. Tapi pada kondisi basa, tepatnya pada pH sekitar 8, maka larutan itu akan berubah menjadi merah muda ya. Jadi ketika indikator fenolftalin itu diteteskan ke dalam asam yang ada di dalam labo Erlenmeyer, dia tidak menunjukkan perubahan warna. Jadi tetap dia colorless, tetap tidak berwarna. Nah, ketika larutan basa diteteskan setetes demi setetes secara perlahan ke dalam Erlenmeyer, maka dia akan berubah warna. Nah, sesaat berubah warna larutan yang ada di dalam labo Erlenmeyer ini, itulah disebut sebagai titik akhir titrasi ya. Jadi saat titratnya berubah warna. Ya, kondisi saat titrat berubah warna itu disebut sebagai titik akhir titrasi. Nah, istilah yang berikutnya yaitu titik ekivalen. Titik ekivalen atau ada juga yang menyebutnya sebagai titik stoikiometri. Apa itu titik ekivalen atau titik stoikiometri? Yaitu kondisi ketika larutan asam itu tepat bereaksi dengan larutan basa ya. Jadi ini saat jumlah mol titrat itu sama dengan jumlah mol titran. Jadi kalau dia tadi kita melakukan titrasi asam basa, artinya jumlah mol titrat yang tadi di sini sebagai titrat adalah asam, itu sama dengan jumlah mol si basa atau titrannya yang diteteskan secara perlahan. Maka itulah yang disebut sebagai titik ekivalen. Nah, kapan dia jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basanya? Itu pada saat pH sama dengan 7 ya. Pada titrasi asam basa itu pada saat pH-nya sama dengan 7. Apakah titik ekivalen itu sama dengan titik akhir titrasi? Bisa jadi sama, bisa juga tidak. Tergantung ya, tadi kamu melakukannya secara perlahan atau gerasak gerusuk. Misalnya langsung dialirkan dia dengan deras. Nah, jika kamu melakukannya dengan perlahan, maka saat titik akhir titrasi, yaitu saat larutan yang ada di dalam labo Erlenmeyer ini berubah warna, itu artinya dia pH-nya sudah mendekati 8 ya. Dia ketika tetesannya berubah warna tapi ketika diaduk dia masih hilang, itu sudah mendekati titik ekivalen. Titik akhir titrasinya, karena kita menggunakan indikatornya tadi adalah fenolftalin, maka titik akhir titrasinya itu pada pH 8. Nah, jadi kalau kondisinya kita melakukan titrasi asam basa menggunakan indikator fenolftalin, titik ekivalen itu sudah tidak sama dengan titik akhir titrasi, tapi mendekati. Jadi, titik ekivalennya saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, yaitu pH 7. Tapi titik akhir titrasinya saat titratnya berubah warna, itu pada pH 8, karena kita menggunakan indikator fenolftalin. Ya, jadi itu sudah mendekati. Jadi jangan sampai nanti larutan yang ada di dalam labo Erlenmeyer ini benar-benar sangat merah. Jadi begitu dia merah muda, hentikan langsung, itu adalah titik akhir
titrasi. Jadi titik akhir titrasi bisa mendekati titik ekivalennya. Oke ya, itu tadi untuk beberapa istilah yang akan kita jumpai pada pembahasan titrasi. Nah, karena kita tadi membahas tentang larutan ya, bercerita tentang larutan, berarti yang pertama kita harus bisa dulu cara untuk membuat larutan itu ya. Kita bahas bagaimana membuat larutan. Oke, larutan itu bisa dibuat dari senyawa yang awalnya adalah zat padat. Jadi kita bahas yang pertama yaitu melarutkan zat padat. Nah, melarutkan zat padat di sini kita pakai konsep molaritas ya. M sama dengan N per V. Molaritas sama dengan jumlah mol dibagi dengan volumenya. Untuk mencari jumlah mol itu sendiri yaitu dengan membagi massa dengan massa molekul relatif. Jadi satuannya untuk molaritasnya itu satuannya adalah molar ya. Untuk massa satuannya adalah gram atau miligram. Untuk volume satuannya adalah liter atau mililiter. Dan untuk jumlah mol satuannya adalah mol atau milimol. Jadi dia menyesuaikan. Kalau perhitungan massanya itu pakai satuan miligram, maka nanti hasil yang didapat di sini adalah milimol. Jadi ketika di sini milimol, jangan lupa volumenya juga harus dalam mililiter. Ya, jadi disesuaikan. Oke. Bagaimana proses melarutkan zat padat? Yang pertama kita lakukan adalah menimbang zat padatnya. Misalnya kita mau membuat larutan NaCl, itu kan berarti NaCl-nya kita timbang dulu baru kita tambahkan air. Nah, begitu juga kalau kita mau membuat atau melarutkan senyawa natrium hidroksida padat ya. Jadi kita timbang dulu dia berapa yang dibutuhkan, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur ya. Masuk ke dalam labu ukur, lalu tambahkan sejumlah air atau aquades yang dibutuhkan. Jadi ini air, di dalamnya ini sudah ada zat padat yang tadi ditimbang. Nah, ditambahkan air sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya air dan zat yang ada di dalam labu ukur tadi itu diaduk atau digoyang-goyang ya sampai larut semua zat padatnya. Jadi begitu cara untuk membuat larutan ya. Bagaimana perhitungannya untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu? Oke, misalnya ya, misal kita mau membuat larutan NaOH 2 molar sebanyak 100 ml. Nah, pertama kali kita cari dulu nilai dari massa molekul relatif NaOH. Itu didapat dari ARNA, ARO, dan ARH. Ini masing-masing satu Na, 1 O, dan 1 H. Jadi ARNA itu adalah 23, ARO itu 16, ARH itu 1, jadi MR-nya adalah 40 ya, 40. Lanjut lagi, ini tinggal jumlahkan aja ya. Nah, setelah dapat MR si NaOH yaitu 40, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah masuk ke rumus yang tadi. Ini rumus dasarnya molaritas. Molaritas sama dengan jumlah mol dibagi volume. Jadi molaritasnya kita sudah tahu kan, tadi diminta 2 molar.
volumenya 100 ml. Sekarang kita cari dulu nilai molnya ya, berapa mol yang harus kita sediakan natrium hidroksidanya. Jadi N sama dengan M kali V, molaritasnya 2 molar, volumenya itu sebanyak 100 ml. Jadi karena ini satuannya mililiter, maka hasilnya adalah milimol, 200 milimol. Nah, setelah dapat jumlah mol dari natrium hidroksida yang akan kita buat, kita bisa mencari jumlah masanya. Ya, masanya tadi pakai rumus yang ini. Jumlah mol sama dengan massa dibagi mR. Molnya kita udah dapat, mR yang sudah ada, kita cari berapa gram dia atau berapa miligram dia. Oke. Massa sama dengan jumlah mol dikali mR. Jumlah molnya ini tadi yang kita sudah dapat 200 milimol dikali ini mR-nya 40, dia gram per mol. Tapi karena ini milimol, bisa di sini miligram per milimol. Oke, maka hasilnya sama dengan 8000 miligram atau 8 gram. Oke ya. Jadi 8 gram natrium hidroksida itu kita larutkan ke dalam 100 ml air akan menghasilkan larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi 2 molar. Oke, bisa diulang-ulang sendiri lagi nanti ya bagaimana perhitungannya. Nah, itu tadi untuk membuat larutan dengan melarutkan zat padat. Yang kedua, misalnya diminta larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi yang lebih rendah dari ini. Nah, bagaimana caranya? Kan nggak dibutuhkan lagi, sudah ada larutan pekat, tidak dibutuhkan lagi senyawa padat, jadi kita tidak perlu melarutkan zat padat lagi. Maka metodenya adalah dengan mengencerkan larutan pekat. Mengencerkan larutan yang pekat ya. Di sini prinsipnya adalah N1 sama dengan N2. Jumlah mol saat sebelum diencerkan itu harus tetap sama dengan jumlah mol setelah diencerkan. Berarti di sini M1 kali V1 itu sama dengan M2 kali V2. Oke. Misalnya larutan NaOH 2 molar yang tadi kita punya 100 ml yang sudah kita buat dari melarutkan zat padat, itu kita ambil ya, contohnya NaOH 2 molar kita ambil sebanyak 20 ml. Nah, 20 ml natrium hidroksida 2 molar itu kita tambahkan air sebanyak 80 ml. Maka berapa konsentrasi NaOH yang terbentuk yang baru ya, NaOH X molar. Ini berapa X-nya? Tadi larutan pekatnya yang 2 molar sebanyak 20 ml ditambahkan 80 ml air. Maka jadi berapa molar natrium hidroksida itu? Oke, kita masuk ke rumus yang ini. N1 sama dengan N2. Jadi 1 ini berarti dia saat pekat belum diencerkan, 2 ini dia setelah diencerkan. Kita masukkan hitungannya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini saat belum diencerkan dia 2 molar. Volumenya 20 ml. Nah, setelah dia diencerkan, berapa konsentrasinya? Itu yang ditanya ya. Volumenya berapa? Jadi berapa ini volumenya total digabung? Kan setelah diencerkan dia volumenya jadi gabungan yang pekat dengan air yang ditambahkan tadi, yaitu 100 ml. Nah, ini dia. Jadi 100
mililiter. Oke, jadi 40 milimol sama dengan 100 M2 ya. Maka M2 sama dengan 40 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,4 molar. Maka larutan yang diencerkan tadi, larutan natrium hidroksida 2 molar sebanyak 20 mili ditambahkan 80 mili air, sehingga volume totalnya itu 100 mili, konsentrasinya adalah 0,4. Jadi itu cara untuk mengencerkan larutan pekat. Oke, pada kesempatan ini sekian dulu. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Nanti kita akan lanjutkan materi lagi pada video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, supaya kalian dapat notifikasi ketika nanti Bunda upload video yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.